9. Paskah. Idza alimta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Tajul Arifin Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa khususiyatihi wa karamatihi fid dharain amin. Idza alimta anna asy-syaitana la yaghfalu 'anka fala taghfal anta 'amman nasiyatik biyadihi. Apabila engkau meyakini syaitan itu tidak akan lupa kepada engkau, maka jangan sekali-kali pula engkau lupa bahwa engkau itu kepada Allah nang ubun-ubun-bumbunan engkau itu di kekuasaan dalam genggaman Allah. Ada apa syaitan dia mengintai kita, tapi kita diisi Allah. Makanya boleh datang kulasit itu santet, cuma santetnya tingkat kecil, kasternya tingkat kecil, santet, barang gambar. Tahu orang gambar? Nah, anak mayang adanya ya barang mayang. Itu kan bantuan syaitan, ya bantuan syaitan. Datang Ahmad, tambayakan Pak Ahmad ya, datang Ahmad. Hanya datang, haus kamu kamu bunuh kami, oh itu mengkarasukan dari mana? Karasukan dari. Lalu ikan ciut, mental ikan. Maksud ciut itu tertanam di hati kamu. Apa? Bahwa syaitan ini memberi bakas. Nah, kau memudaratkan mancam kita, kau memudaratkan, lalu mental kamu ini sudah ada masuk di hati dengan ancamannya di bahwa syaitan itu dapat memudaratkan. Tuntung akan ikan biasanya 41 kali baca ilmu hampir soalnya. Iya, jadi bacakan ayat kursi mengiringi iman. Nah, Tuhan baca karena kuat tauhidnya. Bunuh hikam, anak hikam, bini hikam ya. Aku juga belum bini, kalah saya tadi teh. Jadi kayak apa? Belinya mah ancam nolai itu keras juga. Pada hati bekerja main lah. Kada, aku bertakutan. Lawan hikam, aku bisi Allah berlindung. Nangis sebenarnya. Tolong ya. Sakit ya. Nongkar sokan rame ya. Mamanya mau bocah sakit. Bukan mamanya kan ada soal ini tapi cek betul mamanya. Kelihatan dulu lah. Mairi kawan bersampean. Mau masong. Lu masong lah begaga. Tatap begaga itu kawan bergerak orang tadi. Soalnya teracak tangan kau jatnya. Tangan abahnya. Ini tanganku di sini. Cocok banget ya. Beremian hiburan mau menurut sehat ya kan Nabi orang kada soalnya tertawa terus lah habis itu yang tegang ini hampir tahu banyak orang kerasukan kenapa nang manusia yang percaya lagi nah itu ya lah ini lebih percaya lawan drakor ya lah situ ini kita percaya lawan wasi-wasi Tuhan percaya ya mudah kerasukan atau kita giring segigi main atau si kepala wah ada sokongnya jin karena sopan jin dah padahal jinnya kan dia mengganggu lantaran karena orang guring beneran nah orang guring saya kepala ini gangguan jin dia siapa memadahin itu dukun memadahin itu lalu si jin tenang terfitnah oh aku tersangka jadi jin ada terima kok lalu si jin dari si syaitan darinya menuntut balik gimana? Menuntut balik. Baik pengacara, ada lain pula kisahnya ini. Kebetulan orang ini, nang pasien ini dipadai si dukun dari guru, ya nama dia barangnya guru kan apa kayak dukun juga nih tak? Ya dukun juga kalau percaya nggak itu. Jadi si dukun dari ikam nih jadi diganggu. Siapa nama ramai ikam? Siapa nama menggawi ikam? Belum ada apa deh. Nah lalunya percaya si pasien tadi. Nah ketika percaya bahwa si ada setan atau jin yang mengganggu, di situ jin padahal ada sebelumnya berperang masuk ya.
Kesempatanku nih orang ini percaya lawan bahwa aku tuh memberi mudarat masuk sih mas. Nah itu mestinya ya Pak, sekalipun orang tuh karena jin jangan dipanggil kami beda suara karena Bapak, karena jin kalau mau membahas lawan nikah kuatkan tauhid pasien ini kok anak mana baik si pasiennya dijejer dulu mana sembuh lah. Sembuhkan tuh si pasien itu jangan ketergantungan bahwa sesuatu selain Allah dapat memudaratkan. Bersihkan dulu etikat si pasien itu. Banyak membersihkan etiket pasien. Si Muraqi tukang ruqyahnya aja sudah percaya berhulu bahwa jin itu memberi mudarat. Haruskan dulu tauhid pasien itu nah. Banyak jelas ya kurasa itu lain ikam ini kan mereka dingin aja. Lain jin, lain syaitan, lain hantu ikam ini. Karena buahnya itu makhluk kedua lamah ikam pada kaum mudaratkan ikam. Belak awak itu, ilah yakin itu tauhid. Ketik-ketik ceritanya ampe. Kalau usah dibacakan apa-apa ampe. Karena ketika kuat mana tauhidnya Allah Taala. Saya tahu pada kaum mengganggu orang tauhid Allah Taala kuat tauhidnya. Itu betul. Siapa ikam? Lawas sudah ambil ikam. Sarik nang apa? Hirikah dengan ikam? Kahaji. Wah, bagiannya berhebat dia. Supaya kadang lah itu supaya kisah terlihat harap sama tambahin gue nih diulang-ulang jangan lah itu aku lah kalau beberapa kali bisa dibuat aku cara aku merukyah itu juga cara aku merukyah itu cuman aku baca Fatihah Ampal Al-Falaq An-Nas itu kan Muawwidzatain itu sekedar menjunjung sunnah Nabi sunnah Nabi di situ poinnya itu tauhid orang lain. Saya kong bacakan macam-macam, mau ampe-ampe, kenapa? Iya teh, kita kutani berdahulu udah. Jadi ketika tadi, padahal orang sakit kepala biasa benar gak ada kolam guring, kita kutani. Nah, lalu ikam yang puluhan orang percaya ini materi pasien tadi bahwa aku di puluhan orang, berarti itu tertanam di hatinya itu bahwa syaitan atau jin hantu-hantu tadi memberi mudarat lawan ini. Lalu masuk si setan ini mumpung orang percaya bahwa aku dapat memudaratkan masuk hak pun akhirnya kayak ikam juga orang hilang HP dituduh ikam akhirnya pada akhirnya menyuntak ya dituduh-tuduh juga main aku gawi sama nah kayak itu setan itu menggawi ya dituduh-tuduh juga setan kadang itu buruk sangka lawan jin lawan hantu buruk sangka gitu orang gak ada yang menggawi. Ini saya tentu pada lupa lawan kita yang mencari di mana celah kita itu lengah Allah Taala. Idza alimta anna syaitan la yaghfal anka. Ya ada pernah lupa. Ini membuntil lawan kita. Apa buntil? Ya ada ngarannya orang tok habis. Buntil lalu bangaran fulan buntil. Buntil aja lawan. Sedih payah terus. Buntil. Membuntil lawan kita syaitan. Kenapa membuntil? Mencari celah di mana kita itu lupa lawan Allah Taala. Maksudnya lupa itu ya Pak, meyakini bahwa sesuatu selain Allah ada yang bisa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat. Itu lupa sudah Allah Taala lupa. Masuk syaitan. Makanya Allah mengatakan ketika syaitan itu yang ada pernah lupa lawan engkau, makanya solusinya pala taghfal. Ikam jangan lupa juga lawan siapa? Amman terhadap orang nang nasiyatuka bermula ubun-ubun engkau, jiwa raga engkau biadih dalam genggaman kekuasaan Allah. Di mana lupa Allah, syaitan ada peluangnya. Ada peluang untuk masuk. Makanya ada muraqi orang nama ruqyah itu saya. Ada orang nama doa itu ya harus 100% tauhidnya itu jangan buang gairah. Meyakini bahwa Allah yang memberi manfaat, mendatangkan kesembuhan dan menghilangkan mudarat, menghilangkan segala penyakit. Nah, itu mantapnya. Yang kedua ikhlas karena Allah. Makanya orang-orang kerasukan itu kan diserangnya mental dulu, perang mental, perang mulut, bang. Awas sih kamu, ayo orang kena. Aku yakin, bini kamu aja dong gawi, anak kamu juga, mustahil. Aku tuh ada berenangan dengan bini itu juga, aku ada berenangan dengan itu.
Sebujurnya berenang kita, berenang lah, bini yang berenang. Dustai dan apa dipercaya aja macam ada ya itu baru bertahu sama dia percaya juga ya dustai itu dustai itu jam nomor keluar ini datang jauh wali Allah juga datang kemari kamu macam ampun ya itu syaitan ya itu bang mental. Nah tapi kalau iblis wah ini harat dalam iblis ini betul. Datunya syaitan harat iblis ini Nabi Adam aja dia fa'wainahu majma'in. Nah, Nabi Adam aja ya terpengaruh dengan bujuk rayu iblis ini. Apa al-alim billah orangnya. Syaitan ini cocok toyol itu syaitan juga. Toyol. Ay idza alimta ayyuhal murid anna syaitan la yaghfal anka min idlalik ikhwat wa muharabatik. Apabila engkau ni sadar betul yakin bahwa syaitan itu tidak lengah daripada engkau, kayak apa at-idlalik daripada menyesatkan engkau. Kayak apa syaitan itu menyesatkan? Yaitu dengan cara ditanamkan di hati kita bahwa ada sesuatu yang Allah memberi manfaat. Pakai azimat. Azimat boleh batik cilingan supaya bapak laris berdagang menukar 5 juta 10 juta hujan yang berjualan supaya sugih kamu yang nukarnya nih mestinya jangan-jangan kayak itu yang berjualan gitu sugih sudah kenapa gak ada sugih buktinya masih berjualan nah itu aja sudah lah dia masih berjualan menabus 5 juta. Nah begitu laris berdagang, aku ada jimat gini pakai aja pati ini. Pati ini nih, pati ajaib, pati Doraemon. Ini yang laris berdagang minyak ini, saraf ini. Nah, itu kan kita disesatkan sudah keyakinan kita itu oleh syaitan. Sesat. Ya. Nah berarti apa khadamnya pati tadi? Syaitan. Syaitan. Coba bang bagi orang yang bertauhid Allah ada perlu semua itulah, ada perlu semua itu. Itu syariatnya gue, dia bersyariat kayak gitu. Adakah syariat madaharan belanak berdagang nukar pati kan? Ada enggak? Ada syariat tuh aja gitu datang dari Allah, syariatnya berusaha itu. Ada datang barang bertukar pati namanya itu. Tadi lu menjual patinya suki, bulan berapa modalnya? 70 ribuannya modelnya, nukar papannya 50 ribu, upahnya 20 ribu. Cuma tak dia bagian sih jadi besar. Namun 5 tahun ikam jadinya, kada tak sugih, buit, wah lalu yakin bayar dari bungulinya wala kita. Nukar 5 juta, tempo emas harga 1 juta matanya. Berapa mat 5 gram emas. 5 tahun kemudian emas 2 juta. 1 juta ya bojong sebenarnya 2 juta setengah ya bojong ya di situ sih mulinya usahakan apa itu sampai azimat gitu baik sangka aja wa may yatawakkal 'ala Allah lawan Allahnya fa huwa hasbuh ngapain kamu hendak harinya berjualan ya Allah ulun supaya laris sangkan ya Allah hasbuh beres ya Tuhan orang hutang ada bayar ya Allah beres hasbuh cukup ya Tuhan apa dosa apa orang lain lagi serahkan perkara itu lawan Allah nak berusaha nak begawi nak berubat garing jadi nak berubat betul hati melangkah ini kalau rumah dokter hati kamu tuh bedah hulu ngapa bedah hulu ya Allah yang menyembuhkannya sampian juga. Nah lalu ulun bersyariat hati bersyariat itu mencari mazhar daripada kesembuhan engkau. Nah tentunya fa'idha maridtu bahwa yashbin muncam garingnya Tuhan Allah yang menyembuhkan tentunya kesembuhan itu datang dari Allah ya kan? Nah kalau datangnya itu dari Allah cari sabab nang diridhoi Allah kemana medis obat jangan ke dukun. Aku ada bisi keluarga ke dukun terus gimana Usama Dinani
kada ampih tulis. Berapa data habis? Nah, 300 juta dari sini. Tambahi jangan lagi jual mobil ini, jual rumah sama dengan yang ini dibuka. Kada ampih, ini masalah benar saja itu. Assalamualaikum kayak dia. Ampil, tidak ada ampil. Iklan ini kan 60 orang. Wah, iklan ini berdua nama gawi menabus sekian. Aku mencabut tangan lah, cabut bisa. Allah, ada lagi 2024 nang hakun dibunguri yang lainnya. Ada lagi heran. Itu tipu daya muslihat syaitan, idlal menyesatkan. Wa irwa itu menipu akan engkau, ditipunya bang kita. Ikam nang kain ikam bagus hasilnya. Mana ada itu irwa lah, irwa. Makan buah kuldi damai kain ikam kekal dalam surga. Baik dimakan kecuruk gugur ke dunia. Nah, tertipu lah. Wa muharabatib dan syaitan itu kadang lapas-lapas memerangi akan engkau. Kayak apa gitu, jadi supaya nak beribadah parai, beribadah nuntut ilmu turun, parai nuntut ilmu, diperanginya bagaimana? Di qauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, apa tuh? Da'utin lahu min baini aydihim, apa tuh? Apa jadi? Lama dah. La atainahum min baini aydihim, kami datangi Adam, anak Adam yang tujuan syaitan, min baini aydihim, hadapan, wa min khalfihim, belakang. Nah, bahkan menurut ulama itu biada di anfasil khalaik, sejumlah napas-napas makhluk. Nah, kada kawa sabutingnya nang kayak ini jalan situ besar. Nah, kada kawa nang kayak ini jalan situ. Nah, bapak kayak Pak, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Pertama minta kepada Allah berlindung dari godaan syaitan. Waqad warad anna likulli ahadin minan nasi syaitanan wadi'an khurtama ala qalbi fa idza ghafara an dzikrillahi ta'ala waswasalah wa idza dzakara khannasa ay ta'akhkhara wastatara. Dan sungguh mendatang satu hadis bahwasanya bagi setiap orang manusia itu ada syaitan nang meletakkan khurtum apa? Belalainya. Belalai itu belalai ya? Belalai kan? Belalai itu belalai. Hidungnya belalai itu bun abis tahu belalai. Gedur. Nang meletakkan belalainya itu khurtum ala qalbi, di hati manusia. Ditiupnya matanya. Fa idza ghafala, apabila lupa manusia dan zikrillah, daripada zikir lawan Allah, dia ingat lagi lawan Allah. Kayak apa ada ingat itu? Ada ingat lagi nya bahwa ada yang memberi manfaat, yang menolak mudarat selain Allah. Itu lupa sudah. Nah, lupa. Biar untungnya Allah. Tapi hatinya kada ingat, kada sadar bahwa ada sesuatu selain Allah biarnya yang memberi manfaat. Nah, lupa ya orangnya ini. Walaupun untungnya Allah. Nah, apabila ia lupa lawan Allah, waswasalah, lalu diwaswisnya, nah, dihaur-haurnya, diganggunya. Tapi wa idza dzakara, kalau ia ingat lawan Allah seorang hamba, khannasa wa ay ta'akhkhara, mundurnya, berjauhinya, wastatara, bersembunyi. Fala taghfal anta, maka engkau jangan sampai lupa aman terhadap Allah, nang nasiyatuka biyadih, jiwa raga kita itu ubun-ubun, asal makna bumbunan, yaitu adalah di tangan Allah. Nah, kenapa disebut ubun-ubun? Karena roh itu dicabut dari ubun-ubun lah, dari bumbunan. Bahasa kita ibarat tangan tuh malaikat tuh atau Allah tuh di sini sudah. Ada penarik hil bila hendak itu kinayahnya lah. Di Allah yang menguasai kita. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala adil i'tisam wal ihtimam, nang memelihara dan menjaga lawan Allah Ta'ala. Jadi
fa innahu Allah yakfika hammah, Allah Ta'ala itu mencukupkan akan engkau hammahu, akan keinginan seorang hamba. Dia Ta'ala, inna ibadiya laysa laka alaihim sultan, wahai hambaku, laysa laka alaihim, tidak ada bagi engkau maaflah ya ibadi wahai hambaku, laysa laka, tidak ada bagi engkau iblis, alaihim manusia, sultan, kekuasaan. Orang berkuasa jangan hamba-hamba Allah. Kalau berkuasa, dia kawasan hanya Allah. Wa qulu ta'ala innahu laysa sultanul ladzina amanu, sesungguhnya bagi itu iblis tidak ada, laisa lahu, tidak ada bagi itu iblis sultan, tidak ada kekuasaan. Alal ladzina, terhadap orang-orang amanu, beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kalau orang itu bertawakal atas Allah Ta'ala, yakinnya beriman dengan Allah. Nah, buah keimanannya kawainya bertawakal lawan Allah. Nah, kalau sudah beriman dan bertawakal, Allah langsung berjanji sudah, setan tidak mau mengganggu. Kada sultan, kada kekuasaan, kada kemampuan. Faman tahaqqaqa bihadhihi sifatil 'aliyati minal imani billahi ta'ala wal 'ubudiyyah. Nah, barang siapa yang sudah positif tahqiq pasti dengan sifat-sifat yang tinggi ini dari seorang hamba, seperti ia beriman lawan Allah Ta'ala, wal ubudiyah, dan ia menyembah, menyatakan dirinya itu seorang hamba dan Allah sebagai Rabb Tuhannya, bersifatnya kayak sifat hamba lawan sayyidnya, ada memikirkan masalah rezeki. Bisa ngapain juga hamba itu ya, yang penting tujuan hamba itu menjalankan suruhan sayyidnya, diberi makan itu oleh sayyidnya. Sama kita nih hamba, sayyid kita tuh Allah, yang penting menjalani suruhan Allah, larangannya kita hindari, makan dijaminnya. Kayak itu sifat seorang ubudiyah itu Allah. Lalu tawakal limai, serahkan perkara teh. Bila bujur sudah seorang hamba nang tawakal itu, niya wa tawakkal alai, dan bertawakal lawan Allah, wal iltija wal iftiqar ilai, dan ia berharap dan iltija, berpegang dan berharap ilaihi, kepada Allah, wal isti'adzah bih, dan ia itu bermohon perlindungan lawan Allah. Kaifa la yansuru ala aduwih, bagaimana Allah tidak menolong seorang hamba terhadap gangguan dari segala musuh-musuh hamba tadi. Yakini nabian ya Allah yang kau menolong hamba, lain berpian kada uluni hamba bian yang kada pian siapa ham lagi. Lalu lindungi Allah dulu daripada syaitan yang terkotok. Terkotok mana? Terlaknat, kukutuk engkau jangan. Kukutuk engkau jadi batuk ya. Kimong kawan ini asik ya, itu aja kawan yang kutuk menganya jadi batuk. Kenapa batu berlian? Sungguh kawannya liga. Cil jadi mau ngotok anak pian lah, jangan tanggung batu apa batu berlian cila itu hari itu. Iman pian suki. Batu nang batu apa? Batu gunung, ada mereka. Batu kali, kan dulu basahan parang. Jangan sedikit nyumpah, mau ngotok jadi patung nih, jadi bentuk. Sautik sekali cila itu batunya berlian, ini mah piannya sugi. Qala Dhunnun al-Misri rahimahullah, in kana huwa yara min haitsu la tara, fa inna Allah yara min haitsu la yara Allah, fasta'in billahi alaihi. Berkata Dhunnun al-Misri, jikalau ia itu syaitan melihat akan engkau, syaitan melihat lawan kita ini. Kita kada melihat min haitsu la tara, dari segala sisi, padahal engkau kada melihat syaitan itu kayak apa. Dia melihat, dia bila ada orang yang melihat syaitan, bermasalah sudah ternyata. Bermasalah sudah itu karena suka syaitan itu juga. Nah, bangsa mata kita normal, kada kau melihat syaitan jin itu enggak kau boleh. Kalau nya kawa sebelahan itu juga. Uji Dhunnun al-Misri nih. Ia melihat akan engkau dan engkau kada melihat lawan syaitan. Tetapi ikam diisi Allah, fa innallaha yarah, Allah melihat lawan syaitan tadi, min haitsu la yarallah, sekira-kira syaitan daripada kau melihat Allah. Nah, ada kita berisian timbal baliknya.
Nah, kebalikannya backnya di mana? Biar aja kita akan melihat Allah, akan melihat lawan setan. Biar aja setan melihat kita. Tapi kita bisa orang yang melindungi kita yaitu Allah, nang Allah melihat lawan setan, tapi setannya kada kau melihat Allah. Nah, ada lagi nang golabah mengarasi setan tadi itu Allah. Bapak pasta'in billahi alaih, memohon perlindungan lawan Allah. Nah, iya nang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca lah aja lah. Nah, baca Fatihah itu bau dibilah lah. Itu sunat saja yang harus dibaca. Nah, itu bujur ilmu itu pemakna dari mana kita sunat untuk dibaca buat boleh tinggal kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'in billah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala iblis li rabbi azza wa jalla bi 'izzati wa jalali la abrahu aghwi bani adam ma damat arwah fihim. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berkata, yaqulu, berkata Rasul, qala iblis, ujar Nabi kita, iblis pernah berucap lawan Allah, dengan kemuliaan engkau ya Allah, dengan kebesaran engkau ya Allah, la abrah, senantiasa ulun ya Allah menggoda, mengganggu anak cucu Nabi Adam selama roh masih ada di Bani Adam dari selama hidup sampai kita akhir hayat. Mas saya tadi corungunan kayak rangit dong mau urung Lampung nih kok betangan ini. Nah, faqala lahu, lalu ujar Allah, baik. Allah menanggapi. Nah, tanggapan Allah, wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan kemuliaanku, la abrah, aku juga bisa senantiasa aghfir lahum mastaghfaruni, memberikan keampunan kepada mereka selama mereka minta ampun. Udah kembali mati, tapi punya tak salah ini dengan godaan engkau, minta ampun ini lawan aku, senantiasa aku ampuni ya Allah. Nah, jadi pertama solusinya kita itu yakini Allah yang melihat inya, walaupun kita terlibat iblis syaitan, tapi ada di izin Allah yang melihat mereka. Nah, apabila dia menggoda kita, minta ampun kita lah Allah, ya Allah nama ulun lemah, la haula wala quwwata illa billah, ya Allah. Ja'alahu laka aduwan liyuwahishaka bi'ilai wa harraka ilaika nafsa liyadumu itbalika alaih. Nih, seorang kawitan sayang yang anaknya gimana? Berjalanan ke harta, bocor buka. Kawitannya itu kan ada anak jauh lawan anaknya, anak jauh. Di situ ada orang gila, tuh orang gila. Padahal dulu orang warasnya, bukan orang gila. Kapiaran anak buat bukanya lawan siapa? Supaya buka lawan kawitannya. Nah, kayak itulah Allah. Jadi Allah Ta'ala itu menjadikan syaitan itu bisa ngapa? Nah, bisa ngapa nih? Ja'alallahu laka aduwan, Allah jadikan bagi engkau itu musuh. Di mana? Inna syaitan lakum aduwan. Syaitan itu musuh kalian. Nah, liwahisyaka, syaitan dari musuh agar syaitan dari membikin engkau liar, meliarkan akan engkau, bihi, dengan musuh tadi, ilaihi, kepada Allah. Nah, tujuannya apa? Waharraka alaika nafsa, dan menggerakkan atas engkau akan nafsu, macam-macam lagi nafsu, hendak begini begitu, liyatuma, supaya kekal itbaluka, berhadapnya engkau alaihi, atas itu Allah. Nah, berburik pula ke Allah Ta'ala. Ya Allah, nafsu ulun ini berat ya Allah, berat nafsu ulun, kendalikan ya Allah. Syaitan ya Allah itu macal ulit-ulit hingga, tolong ulun ya Allah. Nah, tolong ulun ya Allah. Li'annaka idza aradta annahu la taqata lak, sesungguhnya bahwasanya engkau itu apabila engkau sudah mengenal halawajaan bahwasanya tidak ada kemampuan bagi engkau ala muqabalatih binafsik, untuk menghadapi syaitan tadi dengan diri engkau. Kan itu kemampuan kita ya. Jangan menghadap syaitan jadi berjuang dengan hantam ikan, jangan juga. Kalau ini berserupan mengenal awak lah.
Nah, lima antari min ghayati dha'fi wal ajzi, karena engkau itu di dalam apa? Frekuensi lah kita ini nang lemah, sehabis-habis lemah. Ada kawan. Nah, ittararta, pastilah la mahalata engkau itu berhajat ila isti'anah alaik, lalu meminta bantuan melawan Allah Ta'ala. Kita lemah pada kawan, minta bantuan bimaulakal qawi, terhadap Allah nang maha kuat, al-matin nang bersanatan kuat mantap, wajada minkal iltija, dan Allah menemukan di diri engkau itu berharap bergantung lawan Allah, wal intinsar bih, dan memohon pertolongan lawan Allah, wa tawakkal alaih, dan menyerahkan perkara lawan Allah, bidabhi angka, agar Allah menolakkan syaitan terhadap diri engkau. Nah, kalau kita minta, ya Allah, nak ulun lemah karena kau melawan syaitan, ulun lemah karena kau mengendalikan nafsu ulun ni Allah, ulun memohon lawan pian engkau semua itu. Nyepian aja engkau ya Allah, sudah serahlah, sudah meminta, yakin dah Allah yang lain nang menolong kita tadi, kadang yang lain pada Allah, kau menolong hanya Allah, yakin, tidak azab tak, fatawakkal Allah, serahkan dia, kuring lagi, tahu. Singat banyak yang tahutan, guring. Aku di padang hantu ini tahutan ada guring. Kada guring tahutan, sudah guring tuh tahu lagi. Pakai tuh dia tahu lagi. Sama dulu biasanya tahun 2010 banjir luar biasa, cara ditalok situ sampai ke sini banyak. Nah, jadi kadang awal lalunya orang. Aku awal lalu waktu itu bawa jadi kenapot itu besalang ke atas, pahinakan tuh besalang ke atas gitu. Nah, minyak tangki didepati berplastik gitu, kubut-kubut banget, kubut-kubut. Jadi banyu itu dang di darat turun ke laut. Jadi jalan ini mulai darat, nah tapi ke laut ini menampung banyu kan, larut kemudiannya. Bus itu kita paling gemuk, dia dulu. Nah, indah itu jalan taluk yang awal lagi hancur di situ kalau dilewati lagi. Becis bisa. Jadi tulak tuh biasa imbah maghrib tulak nak mengaji meh. Nah, maghrib tulak malam jam 11 jam 12 boleh becis dia sampai belum. Jadi jadi bon sampai belum. Tumbuh deh orang. Wah ini benar gini tuh. Padilahnya tuh, oh iya, bapak padilah bang. Tiba-tiba pun kampung kayak, wanita juga bapak padilah itu aja. Buaya itu timbul wanita benar. Aku ini apa ya? Kita tahu kan buaya timbul di situ. Ranjah tahu saya. Malam-malam aku kulit. Kita tahu. Jadi gue sudah tahu juga. Tahu itu belum lebih lagi. Buaya benar belum selesai. 20 meter lebih buayanya. Ya mah dia bisa melihat deh. Kepala yang ijem dia. 20 meter aja orek, habis sampai awak itu dia. Habis awak benar-benar dia. Jadi berpegang serahkan Allah. Fa'udwatu syaitan, fa'adawatu syaitan hiya allati raddakallahu biha ilaih wa waja'aka biha alaih wa hadhihi wabiyatul maksud. Nah lalu terjadinya adanya musuh kita yaitu syaitan, yaitu allati raddakallahu biha, Allah yang mengembalikan engkau biha itu permusuhan ilahi Allah. Jadi tujuan Allah, kenapa Allah adakan syaitan diulang kita tuh isian musuh satu aja naik syaitan aja. Ada daripada syaitan aja musuh kita. Jadi memang musuh nak ada sebanding lawan kita. Inya melihat lawan kita besar, kita kan melihat dia sebanding. Istilah itu head to head gitu. Grup sepak bola Samudra melawan FC Barcelona. Hah, jangan ada sebanding. Hah, kayak itu. Lalu head to head, kayak kepala ke kepala dibanding. Di sini Messi tampil ke Barcelona, ujung tombaknya itu keluar di sini siapa? Bihaki, mama ada coba lagi, ya lah, nggak ada coba ada.
Nah jadi Allah menjadikan kita itu diulahkan Allah musuh yang paling harap syaitan allati hiya raddakallahu biha. Nah Allah jadikan engkau itu, kembalikan engkau itu biar itu ada permusuhan. Ini waja'aka biha waja'alaka seperti itulah. Waja'alaka ada apa bedanya? Waja'aka waja'ala ala sablah waja'alaka biha alai, dan Allah jadikan engkau biar itu musuh alai itu syaitan. Diulahkan Tuhan itu musuh yang harap. Supaya apa? Supaya apa? Hadza wa ghaitul maksud. Inilah maksud tujuan Tuhan. Apa hadza itu? Supaya kita kembali lawan Allah. Nah, ya ini jadi bahasa ujar buan banjar bawa betanam musuh harap. Iya ini. Syaitan musuh harap. Bawa betanam ayo. Bawa betanam kaya bawa betanam serahkan gawian itu lawan Allah. Ya Allah nah, lalu memohon perlindungan ini lagi yang ada sanggup ya Allah musuh harap kemana? Nah, kita. Namun guru heran. Masul, guru heran masul. Tidak boleh guru heran kurang. Alhamdulillah. Hada wa ghairul mahjubin alladziina sharafu himmatuhum ila jinabil haqqi wa amma hum bala yahtadi ila aduwin wa yahushu bi an ta'allaqu bihi kattabi'in. Ya Allah. Dikit lagi lah. Panjang banget lagi lah. Baru yuharraka jawabannya tah. Ya. Nah ini nangka ini nih itu hak pada sisi orang yang kada terdinding lawan Allah. Ia melihat musuh itu nah harap. Ada apa? Santainya itu hutan. Kada bapak aku berisi jadinya orang yang kawa diandalkan yaitu Allah. Nah itu Allah. Alladzina sarrafu himmatahum ila jinabil haqq. Nang mereka itu kada takutan lawan syaitan, yaitu menyerahkan, memalingkan semua himmah, tujuan, maksud, keinginan dan kemampuan mereka itu kepada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah mau disambut pian aja sudah. Nah, Allah santai aja sini bawa tanam dah pian aja menghadap ini. Tawakal. Bila bertawakal bahwa hasbu beres dia Tuhan Tuhan aku. Nah, wa amma hum, adapun mereka bentar ya, nanggil majubin tadi. Fala yahtajun, mereka kada berhajat ila aduin kepada musuh. Yahushuhum, mereka musuh nang maulah mereka waswis li anna ta'alluqahum, karena gantungan hati mereka bih sudah lawan Allah. Nah, kita baru ada merasa musuh ada juga musuh yang memusuhi mereka. Santai ya lah. Kenapa kata tabiat selesai? Ada musuh kadang-kadang hati itu bergantung lawan Allah. Datang musuh apa gini ya? Asal ada musuh lagi, lain musuh seorang. Nah, sudah diserahkan oleh Allah. Lalu beres inya manang inya kawa melawan musuhnya syaitan kada ada imumnya mana? Karena ada gawian inya. Fala yaltafituna ila iblis, lalu mereka sedikit pun kada menoleh, kada menganggap adanya iblis itu sebagai musuh mereka. Ya, ada musuh Allah juga jadi. Itu aku suruh berlindung nih. Ahmad ada bisa musuh, preman, kok ngona hendak menghantam ikam teh. Lalu datang Yasin, aku masa mau puji Yasin, kenapa kalau berikam? Nah jadi Ahmad, tenang aja ikam teh. Jadi Yasin, aku menghadapinya. Tenang aja ikam. Jadi Ahmad datang ke musuh kayak apa? Asal udah bisa musuh, karena beda musuh Yasin. Nah Yasin adalah mamak. Walaula amrullah ta'ala bil isti'adzah minhu masta'adzu minhu. Karena mereka itu saking kada bisi merasa bisian musuh, ya. Seandainya tuh kada Allah perintahkan kepada mereka untuk berucap a'udzubillah, niscaya mereka kada a'udzubillah. Nah itu tapi sudah Allah lah yang menyuruh, sehingga mereka wa man huwa hatta yasta'adallahu bih minhu. Dan adakah mereka itu sehingga mereka itu beristi'adzah lawan Allah Ta'ala. Oh salah. Wa masta'adu minhu wa min huwa min ta'ala.
hatta yasta'adza billah minhu. Lalu bahwa bilang karena diperintahkanlah beristi'adzah. Wa harraka 'alaika nafsa, kasus kedua. Jadi Allah menjadikan syaitan musuh engkau, mewaswis engkau supaya berburik lawan Allah. Ini Allah menggerakkan nafsu ikamna bitolabi mutaba'atil hawa wa syahwah, supaya nafsu tadi gencar ini itu mengikuti keinginannya. Ini nafsu ini diri kita, ini nafsu ada isi keinginan, hendaknya dihentik besar, dihentik keinginan, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, tuh keinginan tuh. Apabila keinginan itu kembalinya urusan fisik kita, berarti hawa keinginan, fisik keinginan, nafsu ya hawa nafsu. Apabila keinginan kita itu untuk akhirat, lain hawa nafsu. Ya tergantung itu hendak apa bini, mau kopi itu kepentingan apa? Awak ya hawa nafsu itu lah, hawa nafsu lah. Cuman nafsu itu kada selalu jahat. Ada levelnya, ada nafsu ammarah, ini nafsu yang jahat. Inna nafsala ammarah, nafsu itu memerintahkan ila su, kepada kejahatan, nafsu ammarah. Nah ada lagi nafsu lawamah, kadang nafsu ini nak baik, kena serong, nak berbuat lawamah, karwaman. Ada lagi nafsu yang stabil, kalau tadi masih labil, kadang baik kadang kada. Anak pertama tadi stabil juga teh, untuk maksiat stabilnya. Yang ketiga ada nafsu itma'annah, tentram, mutmainnah. Nah, stabil dan ada lagi begawi maksiat, fokusnya untuk ibadah dan taat kepada Allah. Mudahan kita di sini mutmainnah. Nah, berdoa ya. Apa dari 3 klaster nafsu ini, nang kawa masuk surga itu nafsunya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan mutmainnah, jangan. Makin berhimat-himat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wah iya benar nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu stabil. Itulah nasihat Allah. Irji'i ila rabbik. Sudah kembali kepada Allah. Wadkhuli ibadi, ikam sebagai hambaku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Mutmainnah. Jadi kalau dibuang biasanya nafsu itu, aku cuma pengen nafsu, ya mati benar lagi. Nafsu itu diri kita, ada di sini keinginan hawa ngarannya. Nah, cuman dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan itu, wa harraka 'alaika nafsa liyaduma iqbaluka 'alaih, supaya engkau tuh mudawamah, kekal, kontinu, istiqamah, supaya lawan Allah Ta'ala itu berhadapnya engkau atas Allah Ta'ala. Lalu kita tuh kadang memisah Allah. Kenapa? Karena nafsu kita ini tuntutannya banyak. Awamah, lawamah, amarah ini. Ya Allah, jaga akan nafsu ulun ya Allah. Keinginannya jangan sampai hendak main macam-macam, serong macam-macam, maksiat macam-macam. Jaga akan ya Allah, jaga akan ya Allah. Dijaga Allah, mau mainah lah. Nah jadi baguslah beisi syaitan musuh kita. 4 ujar Imam Ghazali, awa'ik yang penghalang orang hendak menuju ibadah. Yang pertama itu adalah makhluk. Yalah, makhluk. Nak turun mengaji, ngomong ya kalau di muka. Kayaknya tapi jalanan kita, bapaknya kau itu turun ke pasar, burikan pengajian burik juga ini soalnya. Iya, makhluk toh. Nang kedua apa lagi? Dunia. Nak mengaji biasa. Kayak bapak ini mengaji dia, maka bikin sehingga kalau Mahdi mau ngopi, duit gak ada, apa aja. Ataupun berokokan seorang kada berokok, sesupan aja, minta terus, para itu dunia. Nah, jadi kesakitan dunia, walang juga gitu ibadah. Bukan sebaik-baik harta lah, karena sebaik-baik dunia itu yaitu harta yang membawa kita beribadah, bukan harta yang sedikit harta justru mencegah ibadah sakit juga. Nah yang ketiga lagi yaitu adalah syaitan. Nah syaitan sudah terkisah syaitan, rancak-rancak memohon perlindungan Allah. Yang keempat ini yang paling berat, nafsu. Tapi ada solusinya supaya kita memohon Allah, supaya kita itu berhadap dengan Allah berdatang. Betul saja lah. Makanya berdatang itu tidak aja berli amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabahu khairun
Apabila menimpakannya kebaikan fakhairullah, maka baik baginya. Wa asabahu syarrun, lalu menimpakannya itu kejahatan, lalu dia bertobat, fakhairullah, itu baik juga. Ya, dia dari Allah ya. Setan, dia dari Tuhan lagi kita itu apa? Nafsu. Supaya apa? Nah, kadang-kala kita mengendalikan setan karena musuh harap ya. Sama nafsu, berat dengan nafsu tadi. Karena apa? Karena urusan nafsu itu menyamanakan lawan kita bisa. Menyamanakan lawan kita. Menyamanakan dari mana? Berat kita memisahi melapasnya. Nah, tujuannya supaya kita berbulik minta lawan Tuhan, minta jagaan. Kemudian kita dijaga akan dari dua macam ini nah, syaitan lawan nafsu ini. Li'annaka la taqdir ala mujahadatiha, karena engkau kada sanggup untuk mujahadah, memerangi melawan nafsu dari seorang anak, kada sanggup kita. Kada sanggup. Kenapa? Karena kita perangi yang kita lawan itu urusan nyaman kita hindari. Ya Allah, urusan yang nyaman kita hindari. Wa qam'i hawaha, dan engkau itulah takdir kada mampu ala qam'i atas mengekang itu, mengikat, memasung dari keinginan hawa nafsu, menekan keinginan nafsu supaya jangan berkeinginan lemah kita. Jangan gini. Kayak apa? Lemah diri kita. Lemah kada sanggup diri kita. Nah, illa kecuali kawak kena. Lawan siapa? Al-Mu'tazih, hawa al-Mu'tazih yang bercampur bilahnika, dan keinginan nafsu bercampur dengan daging engkau, wadamika, darah engkau, ya jasad kita. Keinginan jasad kita hendak nyaman, dan kemudian nyaman gitu maksudnya. Kira jasad disuruh memerangi sakit nafsu, sakit siapa mau? Nah, ada kawak illa kecuali engkau nang kada sanggup tadi biman huwa aqwa minka, memohon permohonan perlindungan pertolongan dengan orang yang lebih kuat dari diri engkau. Walaysa dzalik illa maula, kada demikian kecuali Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa taala. Faqad da'aka bihadza ila dawamil iqbal alaik, dan sungguh Allah mengajak engkau dengan ini macam rintangan, yaitu nafsu tadi, kemana Allah ajak ila dawamil iqbal alaik, supaya berkekalan menghadap lawan Tuhan. Selama nafsu tadi ada di awak kita, berkekalanlah. Harusnya kita itu berkekalan menghadap lawan Tuhan. Minta Rabbana Rabbila tukilni, ya Allah jangan engkau serahkan urusan ulun ini ila nafsi, kepada nafsu ulun. Nah, bahaya kalau sama nafsu ini bahaya. Ini ada inya nafsu ini cirinya tuh mentakwil ya. Mentakwil. Wah, ada bapak aja kayak ini. Mentakwil ada aja jalannya begini. Nah, nafsu. Nafsu. Fa'adalallahu ala ilmin, walaupun ilmu lah bisa sesat lah. Yes. Jadi itihi kena ujungnya aja lah, ujungnya aja. Ta'atka maksiat. Apabila membawa kepada taat, berarti takwilnya itu bujur. Nah, niatnya dia. Apabila membawa kepada maksiat, berarti niatnya itu takwilnya itu salah, kena suara saja. Akhir sugih supaya nyaman kada diri, nyaman lah. Nafsu kada, nafsu. Cuman bujurkah nafsu kada? Aku jadi mun sugih, aku jadi nyaman mengaji, nuntut ilmu, mendarat kemana-mana diisi mobil kita. Ya lah, nafsuan kita. Iya kah kada nafsu kada kah? Kada nafsu, aku bisa taat dengan ibadah kan? Memang kau mentakwil kita. Nah, apakah bujur niat untuk ibadah atau sekedar takwil saja? Lihat di ujungnya. Bak dijolok Allah sugih. Bahar saya. Bujur kada? Bujur kada? Hendak beribadah atau sekedar muntung saja nih? Pembelaan kita untuk nafsu kita. Sakanya kan ada kaji-kaji. Nah, berarti waktunya berniat berucap ke bakal hendak kayak itu karena nafsu. Tapi kalau niatnya bujur ibadah, kamu tuh punya ibadah ngaji dengan harganya. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah. Likulli mri'in mana Allah jar Nabi itu, kalau orang itu akan dapat apa yang dia niatkan.
Kalau dia dengan harta ini niat berbujur dari untuk ibadah, untuk ilmu, kawak untuk ilmu. Bila di sana megah-megah, berpoya-poya, bermewah-mewah semua mencari pamor supaya naik. Muntungnya ibu ucap gimana aku nuntut ilmunya. Ada kawan-kawan nuntut ilmu karena hati-hati jadi pamor aja. Itu di ujungnya aja, di ujungnya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqatnya itu niatnya bujur di awal, insya Allah akhirnya bagus. Nah, karena nafsuan awalnya, karena nafsuan dua itu akhirnya. Nah jadi nafsu tadi kadang-kadang kita lepas daripada tipu daya nafsu, tipu daya syaitan, kecuali dengan orang yang lebih kuat karena kita lemah untuk mengatur semua, yaitu Allah Mengkawal. Nah, yang lain jadi tujuan Allah tadi ma'adanya syaitan, ma'adakan nafsu itu supaya kita berkekalan. Syaitan ini kada lepas-lepas lawan kita, merongrong. Nafsu tadi membisiki lawan kita, ada lepas-lepas. Itu juga kita jangan lepas di dalam Allah. Bagusnya Tuhan lah. Saya kira musuh ya. Hamba yang ini jangan tapi jauh lawan ini. Diulahakannya serigala nak pacaran menerkamnya. Jadi kita yang menjauh kita dan Allah, karena Allah tahu menjaga kita. Nah itu maksud Tuhan. Siapa serigalanya? Yaitu syaitan lawan nafsu tadi. Wal uqub bil hammi alaih, dan pulang bertahan dengan keinginan atas Allah yang kuat, keinginan kuat atas Allah. La siyama a'da'i, apalagi itu nafsu tadi musuh yang paling kejam dari segala musuh engkau. Kenapa? Itbi wasaitiha, karena dengan perantara nafsu ya tawassalu ilaika, sampai kepada engkau. Nah, dengan nafsu tadi sampailah syaitan lawan engkau. Ya, gara-gara nafsu godaan syaitan masuk. Li'anna adu min dakhil bait, karena nafsu tadi musuh yang ada dari dalam selimut. Nah, dalam rumah kita, dalam diri kita, Pak. Kalau syaitan itu masih di luar, tapi kalau nafsu di diri kita, nah berat ini. Li'anna min dakhil bait wa aduwatul aduwil ladzi min dakhil bait asyaddu. Musuh yang ada di dalam rumah, musuh dalam selimut itu justru lebih berbahaya. Walidza sama sallallahu alaihi wasallam jihaduha bil jihadil akbar. Oleh karena demikian saking beratnya Nabi kita menyatakan orang yang berjihad melawan nafsu tadi dengan dinamakan jihad yang paling besar. Ketika sahabat berkata tengah perang Badar, musuh 2000 ya, umat Islam 313, saikong Nabi 314, melawan musuh 2000 orang. Manang persenjataan berapa, kuda berapa kada sesuai dibanding musuh, menang. Sampai-sampai darah di padang pasir itu membasahi sampai buku lali. Lalu sahabat menyatakan statement, kada ada wahai Rasulullah perang yang paling besar kecuali perang ini, kada jihad yang paling besar kecuali perang Badar ini. Apa aja Rasulullah? Kada aja Rasulullah. Ada lagi jihad yang paling besar. Apa? Itu perang melawan nafsu. Karena berat dari perang Badar gitulah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari dua macam ini. Nang berat syaitan lawan nafsu. Memang nang dua tadi, dunia lawan makhluk tadi, itu asarinya taringan sedikit dari dua macam. Kenapa? Karena apabila syaitan lawan nafsu ini sudah selamat, otomatis nang dua macam di depannya tadi, makhluk lawan dunia tadi, itu pun akan selamat dua lagi. Kemudian man asbata li nafsi tawadhu'an fa huwa al-mutakabbir, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.